Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dan kebaikannya, kasih Tuhan tidak pernah berubah atas kita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, kekuatan, kebaikan yang Tuhan limpahkan atas kami di sepanjang hari ini. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 13-14. Tertulis demikian. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara, orang muda itu keluar untuk menjadi raja. Biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nelson Mandela hidup sederhana sebagai mahasiswa di Johannesburg. Kemudian karena pemikirannya yang membela kaum kulit hitam, ia dipenjarakan selama 27 tahun. Betapa lama dia ada di dalam penjara. Tapi setelah keluar dari penjara, ia menjadi pemimpin dan presiden Afrika Selatan. Sangat relate apa yang terjadi pada Nelson Mandela dengan apa yang tertulis dalam Pengkhotbah 4 ayat 13-14 ini. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Dalam ayat ini saudara ada perbandingan antara kekuasaan dan kekayaan dengan orang miskin tapi berhikmat. Ada seorang raja tua yang bodoh, tidak berhikmat, dibandingkan dengan seorang pemuda miskin yang punya hikmat. Sang raja punya segalanya, punya kekuasaan, punya kekayaan, punya berbagai sumber daya yang bisa ia gunakan. Tapi dia gagal karena ia bodoh, tidak mau menerima peringatan. Dia kurang atau sama sekali tidak punya hikmat. Sebaliknya, pemuda miskin ini tidak memiliki apa-apa. Tapi ada satu modal kuat yang dia punya, yaitu hikmat. Hikmat membuatnya unggul, lebih unggul daripada sang raja yang punya kekuasaan. Di sini saudara kita memperhatikan dan belajar bahwa hikmat lebih unggul, lebih berharga daripada uang, kekayaan dan kekuasaan. Hikmat lebih modal daripada uang. Seringkali kita membatasi diri kita, membatasi perkembangan kehidupan kita karena merasa tidak punya apa-apa, tidak punya modal. Kita merasa bahwa kita tidak bisa maju karena tidak punya uang, tidak punya modal untuk berusaha, untuk berkembang. Dan karena itu kita merasa gagal. Kita lupa bahwa uang bukan segala-galanya. Hikmat lebih unggul daripada uang. Hikmat lebih unggul daripada kekuasaan. Hikmat lebih unggul daripada kekayaan. Kalau kita punya hikmat, maka kita dapat melakukan banyak perkara. Dengan hikmat yang dari Tuhan, Tuhan akan membuka jalan-jalan kita di depan. Jangan pernah biarkan keterbatasan finansial, keterbatasan modal membuat kita merasa tidak berdaya. Ada orang yang merasa bahwa hidupnya hancur karena tidak punya modal. Hidupnya tidak punya peluang karena tidak punya modal uang. Padahal modal yang utama, yang paling berharga dan tidak ternilai adalah hikmat. Hikmat ini saudara tidak kita dapatkan di sekolah. Di sekolah kita bisa belajar, tapi hikmat Tuhan melebihi segalanya. Jangan merasa tidak berdaya kalau saudara tidak punya gelar. Jangan merasa tidak berdaya kalau kita tidak berhasil menyelesaikan studi kita. Hikmat selalu akan menolong kita.
Hikmat yang dari Tuhan akan menuntun kita. Dan hikmat itu berbicara, hakikatnya adalah Tuhan sendiri. Bersama dengan Tuhan dan hikmat yang Tuhan berikan, kita pasti bisa menghadapi segala keadaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang merasa miskin, merasa terbatas, merasa tidak berdaya, tidak punya modal, dan kemudian hal itu menjadi alasan saudara untuk putus asa, mari bangkit saudara dan ubah pemikiran saudara. Ubah cara pandang dan cara pikir kita. Hikmat Tuhan adalah modal yang paling berharga. Minta hikmat Tuhan dan berjalanlah dalam hikmat yang Tuhan berikan, supaya saudara senantiasa berhasil dan berkemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar bagaimana kami seharusnya mengerti, menyadari bahwa hikmat yang dari Tuhan, yang Tuhan karuniakan, adalah lebih berharga daripada modal, kekayaan, dan segala harta materi yang ada. Kami sadari kami seringkali terlalu tergantung dengan modal, harta, materi, dan membuat kami putus asa ketika kami tidak memilikinya. Padahal kami punya hikmat yang dari Tuhan, yang mampu menolong kami, yang dapat menuntun kami melalui segala keadaan yang sulit dan berkemenangan dalam segala perkara. Pimpin kami selalu Tuhan, penuhi kami dengan hikmat-Mu, penuhi kami dengan roh-Mu, agar kami dapat melangkah senantiasa di dalam rencana-Mu yang indah. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, untuk setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa pertolongan, mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna, seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.